Ya, penyederhanaan nilai mata uang rupiah atau redenominasi sudah lama kita dengar ya pemirsa. Hanya saja rencana ini terus menjadi wacana alias tak kunjung terrealisasi. Namun Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio secara tegas mengatakan bahwa Bank Indonesia siap melakukan redenominasi sejak dahulu. Lantas kenapa ya tak kunjung direalisasikan? Nah, kita coba kupas bersama dalam BI siap redenominasi rupiah, tinggal tunggu gong saja. Ya, kalau kita lihat dulu asal-usulnya pemirsa pada pertengahan 2013 lalu, sebetulnya Kementerian Keuangan sempat mengeluarkan ilustrasi uang hasil redenominasi rupiah. Digambarkan memiliki desain gambar yang berbeda meski warna dasarnya sama begitu ya. Selain itu 3 angka 0 dihilangkan setelah mengalami penyederhanaan sehingga Rp100.000 ini tertulis menjadi Rp100. Rencana redenominasi rupiah yang timbul tenggelam ini kembali mencuat nih ke pembukaan setelah pada 29 Juni 2020 lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani menekan Peraturan Menteri Keuangan nomor 77 PMK nomor 1 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Keuangan tahun 2020 hingga 2024. Nah, dalam Permenkeu tersebut rencana penyederhanaan nilai rupiah masuk jadi salah satu RUU program legislasi nasional jangka menengah dan ditargetkan selesai antara tahun 2021 hingga 2024. Sebetulnya pemerintah Indonesia pernah nih melakukan redenominasi rupiah pada tahun 1965. BI menerbitkan pecahan Rp1 yang setara dengan Rp1.000 yang tujuannya adalah mewujudkan kesatuan moneter di wilayah Indonesia. Nah, isu redenominasi ini muncul kembali nih saat rapat Dewan Gubernur bulanan bulan Juni 2023, di mana Peri Warjio mengungkapkan BI telah menyiapkan desain hingga tahapan implementasi, akan tetapi landasan hukum kebijakan harus disepakati oleh pemerintah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga Peri Warjio juga meminta bahwa masyarakat harus bersabar terlebih dahulu. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini harus ada yang kita luruskan bersama ya pemirsa bahwa redenominasi bukanlah pemotongan uang. Berdasarkan siaran pers Bank Indonesia nomor 12, redenominasi adalah penyetaraan nilai rupiah. Dalam redenominasi, baik nilai uang maupun nilai barangnya ini hanya dihilangkan beberapa angka nolnya saja. Dengan demikian, redenominasi akan menyederhanakan penulisan nilai barang dan juga jasa, yang diikuti pula penyederhanaan penulisan alat pembayaran atau uang. Nah, redenominasi biasanya dilakukan dalam kondisi ekonomi yang stabil dan juga menuju ke arah yang lebih sehat. Sementara ini berbeda dengan sunering pemirsa, di mana sunering ini adalah pemotongan uang dalam kondisi perekonomian yang tidak sehat, di mana yang dipotong hanya nilai uangnya saja. Ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar akibat melonjaknya harga-harga barang dan juga jasa. Nah, menurut buku sejarah Bank Indonesia pada tahun 1959, pemerintah ini pernah melakukan sunering dengan menurunkan nilai uang pecahan Rp500 dan juga Rp1.000 menjadi Rp50 dan Rp100. Dampaknya ini terjadi kekacauan dan kepanikan dalam masyarakat. Nah, kalau redenominasi apa ya kira-kira dampaknya? Gubernur Bank Indonesia periode 2013 hingga 2018 Agus Martowardoyo menyebutkan bahwa penyederhanaan bertujuan untuk membuat mata uang ini terlihat lebih efisien. Ya, lalu juga makin berdaulat dan bergengsi. Dengan mengurangi nilai nol, maka efisiensi dan aktivitas ekonomi semakin simpel sehingga rupiah bisa sejajar dengan mata uang negara lain di dunia. Lalu kita lihat urgensi lainnya adalah untuk waktu percepatan waktu transaksi, ya. Kemudian juga berkurangnya resiko human error dan efisiensi pencantuman harga barang dan jasa karena sederhananya jumlah digit rupiah. Tapi redenominasi hadir bukan tanpa ada hal-hal yang perlu diperhatikan pemirsa. Misalnya akan memberikan kerugian nih pada meningkatnya biaya pencetakan uang baru. Kemudian ada biaya sosialisasi dan jika timingnya salah saat pemberlakuan implementasi kebijakan tersebut, dampaknya bisa negatif seperti inflasi akan melonjak. Kita lihat slide selanjutnya pemirsa. Ya, redenominasi ini sudah pernah dilakukan oleh sejumlah negara. Ada negara yang sukses dalam menerapkannya dan ada juga negara yang gagal hingga berdampak pada perekonomian negara itu sendiri. Pada tahun 2005, Turki menerapkan redenominasi. Mata uang lira dengan kode TL dikonversi dengan menghilangkan 6 angka 0 menjadi lira baru dengan kode YTL. Penerapannya dilakukan dengan sangat hati-hati dan memperhatikan stabilitas perekonomian dalam negeri dan prosesnya selama 7 tahun.
Selama tahap redenominasi, keadaan perekonomian tetap terjaga dan inflasi Turki pada tahun 2005 hingga 2009 juga tetap stabil di kisaran 8 hingga 9%. Namun tidak semua negara berhasil menerapkan redenominasi seperti Turki. Negara lain yang melakukan redenominasi adalah Brasil. Ya, di mana Brasil melakukan redenominasi sebanyak 6 kali, pertama pada tahun 1986. Negeri Samba ini melakukan pemangkasan nol dalam mata uangnya. Namun Brasil gagal dan kembali mengulang kebijakan pada tahun 1984. Brasil melakukan penyederhanaan mata uangnya dari Cruzeiro menjadi Cruzado. Namun mata uangnya justru terdepresiasi secara tajam terhadap dolar Amerika Serikat hingga mencapai ribuan Cruzado untuk setiap dolar Amerika Serikat. Kegagalan ini dikarenakan pemerintah Brasil tidak mampu mengelola inflasi yang mencapai 500% per tahun. Kemudian kita lihat negara selanjutnya yang juga pernah melakukan redenominasi. Yang ketiga adalah Rusia. 1.000 rubel lama kini bernilai menjadi 1 rubel baru. Namun redenominasi ini gagal karena masyarakat menganggap kebijakan ini secara tidak langsung telah merampok kekayaan rakyat. Uang kertas diperkenalkan secara bertahap selama tahun 1998 dan uang kertas lama beroperasi berdampingan dengan uang kertas baru hingga 1 Januari 1999. Dan pada tahun 2009, pemirsa, tepatnya pada tanggal 30 November, pemerintah Korea Utara meredenominasi ulang mata uang won dan memberlakukan pembatasan jumlah uang kertas lama yang dapat ditukar dengan uang kertas baru. Redenominasi Pyongyang berarti 100 won, sekarang senilai 1 won. Namun Korea Utara mengalami kegagalan yang dipicu oleh stok mata uang baru yang terbatas.